warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang akidah tauhid yang berjudul pengertian ad-din secara bahasa dan istilah. Sebelum kami memulai presentasi, perkenalkan, nama saya Kirisat Mauludin dan teman saya ada Imam Muhammad Rohali dari program studi Syariah Hukum Keluarga Islam dan Fahrul Razi Ihsan dari Dakwah dan Manajemen Dakwah. Ad-din, definisi ad-din dalam bahasa KBBI merupakan kata benda yang berarti agama. Contoh dinul Islam, agama Islam. Sedangkan kata milah ditemukan serapannya. Meskipun begitu, kata ini banyak ditemukan di dalam buku-buku Islam berbahasa Arab terjemahan Indonesia yang memiliki arti makna dengan din. Contoh, millah Ibrahim, artinya agama Ibrahim. Dalam penggunaan khusus millah berarti negara, yakni penggunaan istilah millah di dalam Kesultanan Utsmaniyah. Millah dalam kurung millet berarti seluruh masyarakat yang tinggal di tanah yang sama, orang yang berasal dari asal yang sama dan memiliki kesamaan sejarah, tradisi dan bahasa. Dalam istilah syar'i, kata ad-din dan millah berarti makna kata ad-din dalam Al-Quran adalah perhitungan, al-hisab, pembangkitan, al-ba's, pembalasan, al-jaza, ketetapan, al-qada, ganjaran, as-sawab, siksaan, al-iqab, ibadah, doa, tauhid, ketaatan, agama dan hukum. Sedangkan kata al-millah disebutkan dalam Al-Quran mempunyai makna agama dan syariat. Kedua istilah ini digunakan dalam konteks yang berlainan. Millah digunakan ketika dihubungkan dengan nama Nabi yang kepadanya agama itu diwahyukan, dan din digunakan ketika dihubungkan dengan salah satu agama atau sifat agama, atau dihubungkan dengan Allah yang mewahyukan agama ini. Secara bahasa ad-din artinya taat, tunduk dan berserah diri. Adapun secara istilah berarti sesuatu yang dijadikan jalan oleh manusia dan diikuti, ditaati, baik berupa keyakinan, aturan, ibadah maupun yang semacamnya, benar maupun salah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, lakum dinukum waliyadin, untukmulah agama, terjemahannya yaitu din, dan untuklah agamaku. Al-Kafirun ayat 6. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya din yang diridai Allah Subhanahu wa taala dan yang diridai di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Ali Imran ayat 19. Dinul Islam mencakup akidah, keyakinan, ibadah, muamalah dan akhlak sebagaimana dalam hadis Jibril yang menyebutkan tentang rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Dikatakan pada akhir hadis tersebut, ini Jibril datang kepada kalian mengajarkan din kalian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama diartikan sebagai ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan dan beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan serta lingkungannya. Sedangkan di dalam Oxford Dictionary, kata religion diartikan sebagai the belief in the existence of a god or good and the activities that are connected with the worship of them or in the teaching of a spiritual leader. Kedua pengertian agama di atas mencakup semua agama dan kepercayaan yang ada di dunia. Segala jenis kepercayaan, ajaran, sistem peribadatan dapat dimasukkan dalam pengertian ini. Istilah-istilah seperti itu, ajaran, sistem kepercayaan, Tuhan yang Maha Kuasa, dewa-dewa maupun pemimpin spiritual terkait erat dengan makna agama. Secara sekilas kita melihat bahwa agama diterjemahkan sebagai seperangkat cara untuk menyembah Tuhan dan pedoman nilai dalam kehidupan. Dalam tradisi kaum muslimin dikenal istilah ad-din. Kata ini seakar dengan kata-kata lain yang maknanya saling berhubungan. Masing-masing kata memiliki kaitan makna yang erat. Medan makna dari kata-kata yang seakar dengan kata ad-din memunculkan banyak pengertian. Kata ini disebutkan dalam 80 ayat Al-Quran. Salah satunya kata ini terdapat dalam surat Al-Imran ayat 19. Penafsiran terhadap ayat ini telah dilakukan oleh banyak ulama. Satu di antaranya ialah Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, atau lebih dikenal sebagai Imam At-Tabari. Beliau menulis kitab tafsir Jami'ul Bayan Antawili Ayil Quran. Karya ini merupakan salah satu karya tafsir mu'tabar atau perhitungan yang sangat mansur di dalam disiplin ilmu tafsir.
Ditulis pada abad ke-3 Hijriah dan merupakan salah satu dari karya-karya awal dalam tafsir setelah zaman tabi'ut tabi'in. Tafsir ini dikenal sebagai tafsir yang memuat banyak riwayat. Oleh karena itu dikenal sebagai tafsir bil ma'tsur. Akan tapi di dalamnya terdapat juga pembahasan kebahasan dan hujah-hujah akliyah mengenai suatu masalah. Maka ad-din atau agama dalam Quran surat Ali Imran ayat 9, Inna dina 'indallahil Islam. Sungguhnya ad-din yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. At-Tabari menjelaskan bahwa kata ad-din dalam ayat tersebut bermakna ketaatan, at-ta'at, dan ketundukan, az-zilah. Menurut ad-din dalam ayat tersebut sama artinya dengan ad-din dalam perkataan seorang penyair. Dan di hari duka ketika kedua kaki kuda dikumpulkan, sementara semua manusia tunduk atau dina kecuali kami. Dina dalam syair di atas berarti taat dengan penuh ketundukan. At-Tabari juga menjelaskan bahwa ad-din juga berasal dari kata kerja dana yang berarti tunduk, zalala. Selanjutnya Imam At-Tabari mencoba membandingkan kata ad-din dengan kata al-Islam. Menurutnya dalam konteks ini makna ad-din sama dengan makna al-Islam yang berarti patut atau taat dengan penuh ketundukan. Al-inqiyad bil tazallul dan penuh kekhusyuan, al-inqiyad bil khusyu'. Kata Islam berasal dari kata kerja aslama yang berarti masuk ke dalam kepasrahan dan ketundukan. Oleh karena itu al-Islam bermakna kepatuhan dengan penuh ketundukan, al-inqiyad bil qudu, tanpa melawan sedikit pun. Sehingga setelah kita dapati pembahasan makna-makna dari ad-din dan al-Islam, ayat tersebut dapat ditafsirkan sebagai berikut. Sesungguhnya ketaatan yang diterima di sisi Allah adalah ketaatan yang semata-mata untuknya saja, serta ikrarnya mulut dan hati untuk menghamba dan menundukkan diri kepadanya, serta mematuhi dengan penuh ketaatan pada Allah, serta mematuhi dengan penuh ketaatan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Dia larang, dan menundukkan diri dengan penuh penerimaan tanpa sedikit pun kesombongan, penyimpangan dan persekutuan. Dari paparan di atas setidaknya kita bisa mengetahui bahwa makna agama tidak melulu seperti yang terdapat dalam kamus-kamus modern. Dalam tradisi keilmuan Islam bermakna-makna dari istilah-istilah kunci senantiasa terikat oleh medan semantik bahasa Arab. Karena dalam bahasa Arablah Al-Quran diturunkan, dan Al-Quranlah yang menyempurnakan bahasa Arab yang sudah tinggi hingga mencapai puncak ketinggiannya. Al-Quran jugalah yang menjaga bahasa Arab hingga bisa bertahan sampai akhir zaman. Al-Atas 2004 halaman 101-102. Salah satu istilah kunci dalam tradisi Islam tersebut adalah kata ad-din. Imam At-Tabari memaknai kata ad-din ini dengan merujuk makna-maknanya dalam bahasa Arab. Makna-makna yang beliau paparkan merupakan sebuah pendalaman makna ad-din, agama, yang tidak keluar dari pakem-pakem penafsiran dalam tradisi kaum muslimin. Makna-makna ini tak berarti menafikan makna al-Islam sebagai sebuah nama agama yang diturunkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW sebagai penutup dari risalah para anbiya alaihi salam. Justru makna-makna ini merupakan penguatan dan pendalaman, karena dalam penafsiran ayat-ayat tersebut At-Tabari mengikut penafsirannya dengan kata-kata serta mematuhi perintah Allah dengan penuh ketaatan dan menjauhi larangannya. Jadi yang dimaksud adalah seluruh unsur ajaran Islam. Hal ini dikuatkan dengan penafsiran beliau terhadap kata al-Islam sebagai ad-din di dalam surat Al-Maidah ayat 3, bahwa agama Islam telah sempurna dan telah Allah ridhoi, yakni sempurna seluruh unsurnya, baik itu perintah, larangan, halal, haram, dan ajaran-ajaran lainnya. Salah satu makna ad-din, agama, menurut At-Tabari adalah ketaatan, at-ta'ah, dan ketundukan, az-zilah. Ini memberi kita pelajaran bahwasanya di dalam menjalankan agama haruslah dengan penuh keikhlasan dan kerelaan.
Itulah mengapa seorang muslim dinamai Abdullah atau hamba Allah. Oleh karena itu, bagi seorang muslim, agama bukan hanya seperangkat tata cara peribadatan dalam menyembah Tuhan atau sekedar kumpulan nilai-nilai Islam. Ialah juga keseluruhan cara pandang terhadap realitas. Segala tindakan dan kehidupan seorang muslim harus senantiasa terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. In a world spinning out of control, the